Selamat pagi Mbak Nisa. Selamat pagi juga Kak. Ya, Mbak Nisa sudah tahu nama saya atau belum? Oh belum kenal Kak? Oh belum kenal ya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Raksasani Syafika Azharo, bisa dipanggil Vika. Saya sebagai konselornya Mbak Nisa hari ini. Kemarin Mbak Nisa sudah ada janji dengan saya di chat kemarin. Oh sudah. Oh sudah, tapi belum kenal nama saya tadi ya. Iya belum kenal. Oke. Kesini tadi naik apa Mbak? Jalan kaki karena tempat janjiannya juga dekat dengan rumah. Ya. Kenapa kok Mbak Nisa memilih di sini? Mesti kayak di outdoor gitu, nggak di ruangan? Karena udaranya lebih enak aja sama cari suasana baru Kak. Kalau di ruangan mungkin agak sumpek atau gimana gitu ya? Iya, karena cuaca juga panas banget. Kan belum musim hujan kan ini. Iya, kalau di Surabaya mungkin panas terus gitu. Nah itu. Oke, sesi konseling hari ini mungkin kita akan mulai sama 30 menit. Jadi Mbak Nisa mau berbicara apapun itu, terus saya akan menjamin kerahasiaan dari identitas dan termasuk permasalahan Mbak Nisa. Ya begitu. Untuk pertemuan minggu depan kita laksanakan pada hari apa, atau hari seperti hari ini atau mungkin hari lain? Seperti hari ini saja Kak. Dan Seperti hari ini. jamnya juga sama biar lebih enak. Oh iya. Oke ya, jadi minggu pagi ya. Ya. Oke. Bisa kita mulai atau mungkin basa-basi dulu gitu biar lebih Mbak Nisanya biar nggak tegang gini. Biar lebih luas gitu, mau terbuka dengan langsung aja. Oke. Apa yang membuat Mbak Nisa kesini tuh, atau ada yang mau diceritakan? Oh ada banyak, cuma mungkin kalau 30 menit untuk semuanya itu kayaknya nggak cukup, jadi cuma mau cerita beberapa aja. Oh iya, silakan. Gini kan seminggu ini kan habis UTS kan Ya. Nah itu setelah UTS kayak rasanya langsung takut gitu loh, kayak nanti nilainya gimana, kayak kalau dapat jelek gimana. Terus di salah UTS itu juga nggak sengaja lihat temen apa itu contekan. Iya, sama aku juga kayak jawab pertanyaan temen gitu loh Kak. Nah, aku kayak dari itu tuh kayak nyesel banget kenapa tak jawab, biar jawab sendiri gitu, kayak ya udahlah gitu. Jadi Mbak Nisa itu kayak misal memberi contekan kepada teman gitu ya. Iya. Jadi kenapa saya melakukan hal itu Iya. gitu? Emang apa Mbak Nisa itu kenapa? Atau mungkin ada dorongan atau semacam apa gitu Kak? Nggak enak sama gitu teman Kak, soalnya kan kayak udah tanya baik-baik, masa ditolak gitu. Jadinya ya udah, walaupun akhirnya juga kayak nyesal, kayak ya kenapa aku beritahu gitu. Jadi ada rasa penyesalannya setelah melakukan hal itu. Itu Mbak Nisa memberikan contekan itu berupa seperti kayak kertas coretan kah atau bagaimana? Bukan, itu mungkin berupa poin dari jawabannya gitu loh Kak. Oh, poin dari jawabannya. Jadi biar teman saya tuh bisa lebih detailkan lagi dengan bahasanya sendiri. Jadi Mbak Nisa ini kayak tetap memberikan jawabannya Mbak Nisa, tapi dengan mungkin bahasa Mbak Nisa sendiri, biar nanti temannya Mbak Nisa sendiri yang menjelaskan lebih jelasnya lagi gitu, pakai bahasanya temannya Mbak Nisa sendiri. Jadi Mbak Nisa itu nggak sepenuhnya memberi contekan berarti ya? Iya, nggak sepenuhnya. Setelah makan itu kan pastinya kan nyesel gitu ya, tapi ada nggak kayak rasa setelah memberi contekan itu kayak kok aku nggak ngomong nggak kayak terap nggak gitu. Aduh, wait aku wes si kata katanya apa teman Mbak Nisa ini sering kayak tanya-tanya gitu tentang jawaban, atau mungkin sering minta contekan gitu mungkin juga bahas waktu ujian, pasti kayak ada tugas-tugas tertentu gitu? Jarang banget. Mungkin baru kali ini yang UTS ini ya. Terus ada lagi mungkin tentang pertemanan sih Kak. Iya, gimana pertemanan?
kan di kelasku itu kan pertemanannya tuh circle-circlean ya. Tapi itu terkadang ya ada beberapa circle yang dia tuh nggak mau apa namanya kayak bergabung gitu loh. Sama mungkin ada sing dari kan ini aku baru semester 1 awal. Tapi udah kelihatan mana sih yang anaknya gini, anaknya ceplas-ceplos, mana yang anaknya apa namanya kayak kurang attitude-nya kurang baik. Nah itu mulai kelihatan. Attitude-nya itu pada saat-saat tertentu itu saat Mbak Nisa mengetahui perkara itu, Mbak Nisa bereaksi seperti apa, kayak kaget kah atau gimana atau ya kayak kaget kayak loh kok gitu. Apalagi tuh pas dosennya lagi ngajar. kenapa pas dosennya lagi ngajar? Itu gimana ya, kayak kalau menurutku itu kayak ganggu, soalnya dia tuh kayak temenku itu nggak bisa diem gitu, kayak bergerak-gerak gitu, sama mungkin posisi duduk sama ngubah posisi duduknya kurang sopan gitu. Terus ada yang tidur juga, makanya kayak kok gitu, kayak seakan-akan nggak menghargai dosanya yang lagi tuh yang menerangkan apa mata kuliah hari itu ya. Sampai gimana ya, kan di prodiku itu kan ada kayak dosen yang jadi konseling SB juga. Itu sampai ada dosennya komplain, katanya dari kelas itu tuh ada yang kayak ada anak yang gini, ada anak yang gini, nah gitu. Anak yang gini yang gitu tuh dijelaskan secara jelas atau enggak? Maksudnya kayak spesifiknya apa maksudnya? Enggak secara spesifik, tapi lebih kayak gimana ya, kayak tadi yang aku bilang kayak suka mungkin posisi duduknya, ada yang suka tidur lah kayak gitu. Mbak Nisa sendiri setelah mengetahui hal itu, bagaimana cara Mbak Nisa menghadapinya, kayak teman-temannya seperti itu atau? Karena aku kan nggak terlalu dekat dengan temanku kan yang ini, jadinya kayak ya udah diem aja. Soalnya kan dia kan juga ada teman dekat juga. Ya siapa tahu nanti juga dibilangin gitu. Tapi apa di dalam circle itu, apakah orang tipenya itu sama kayak orangnya tipe yang circle-nya seperti ini, circle-nya seperti ini gitu? Kayaknya tiap circle itu punya ciri khas masing-masing kak. Ciri khas masing-masing. Jadi kayak orang dalam circle ini yang orangnya mungkin sukanya rame sendiri gini-gini, terus yang mungkin circle-nya suka yang orang-orang pintar aja gitu. Oh kayak gitu. Mbak Nisa ini apakah termasuk dalam hal itu atau mungkin pihak netral? Netral. Pihak netral. Jadi sana sini Bingung ya kadang ya kalau hasil sana sini, kayak nggak ada teman sing kayak klop gitu, bukan kayak klop ya, semacam kayak apa ya, temen sing mungkin dekat banget gitu, sampai jadi karena pihaknya netral sana sini jadi bingung mau menyeimbangkan gitu ya. Sama mungkin di perkuliahan ini aku nggak mau punya teman sing deket banget, soalnya takut kayak antisipasi kejadian kayak bertengkar lalu nggak kotakan gitu, makanya kayak ya udah teman biasa aja deh. Oh gitu, jadi kayak membatasi diri gitu. Kenapa kok membatasi diri? Apa punya pengalaman yang traumatis dulu waktu sekolah atau bagaimana, pengalaman teman mungkin kurang enak atau gimana? Nggak ada sih, cuma kayak dulu kan dulu juga pernah kayak gini circle-circlean. Itu gimana, kayak antara kedua itu tuh kayak beda gitu, sama terus itu musuhan. Nah, musuhan? Iya musuhan. Musuhannya tuh musuhan gimana kayak? Ya perihal hal kecil lah, sampai diributin kayak gitu. Makanya kayak dari situ waduh, apa aku nggak usah punya circle aja, ya udah biar netral aja, biar menghindari konflik juga gitu. Mbak Nisa ini berkonfliknya dengan satu orang saja atau mungkin dengan beberapa orang itu? Akunya nggak ada konflik kak.
mereka ya. Merekanya. Iya. Oh, jadi kayak anu ya, banyak orang tapi punya masalah dengan Mbak Nisa Iya. ini. Jadi Enggak. kayak apa gimana? Maksudnya Bisa dijelaskan? circle aslinya akunya itu cuma gimana aja tahu oh alah mereka lagi musuhan dan aku nggak tahu apa yang buat mereka musuhan penyebabnya kayak gitu. Oh, kayak tiba-tiba dijauhi begitu kah? Ya, Seperti itu ya. Oh, jadi kayak dari pengalaman itu yang membuat Mbak Nisa itu kayak lebih membatasi diri ya. Tapi apa di kuliah ini mungkin kan mestinya ada lah teman yang mungkin nggak yang seperti itu, mungkin ya adalah teman baik gitu. Ada nggak? Ada. Paling nggak pasti ada teman ya, paling nggak satu gitu ya, paling nggak teman yang dekat banget gitu. Bukan ini ada cuma belum yang deket banget gitu kan. Cuma ya udah deket aja. Deket aja, belum sing sampai tahap yang Belum. karena mungkin waktunya masih yang terlalu apa ya, belum yang terlalu lama Iya, banget ya. Iya. Karena masih bisa dibilang baru kenal juga. Malah baru kenal. Iya. Tadi agak kayak ada atmosfer kayak canggung-canggung gitu ya. Iya betul. Jadi Mbak Nisa ini lebih ke prefer lebih ke apa ya, berteman dengan sedikit orang timbang dari kepada banyak dengan teman banyak orang. Bukannya nggak mau kenalan ya, bukan maksudnya bukan mau kenalan, maksudnya kayak berteman dengan banyak orang, tapi karena pengalaman yang dulu mungkin waktu sekolah itu membuat Mbak Nisa kayak jadi batasi diri gitu ya. Iya. Jadi dijadikan kayak pembelajaran kayak oh berarti aku kalau temen lagi gak usah gini lagi, nanti aku tanya terulang lagi. Jadi Mbak Nisa sudah tahu ya gimana cara apa ya menghadapi masa ini, kayak gimana kayak menghadapi masa pertemanan itu. Setiap teman itu pastinya kan apa ya, setiap individu kan pastinya beda-beda ya, nggak semuanya pasti kayak temannya Mbak Nisa yang dulu pasti. Tapi Mbak Nisa nggak punya pandangan seperti itu kan dalam setiap orang, kayak semua orang itu. Pandangan Ya pandangan seperti temannya Mbak Nisa itu, mesti kayak orangnya kayak nggak menjelaskan punya masalah apa dengan Mbak Nisa gitu. gimana ya gitu ya kayak nggak bisa lagi kak, saya masih belum bisa gimana Gini, mencerna. maksudnya gini, kayak Mbak Nisa punya nggak kayak pandangan setiap orang itu pasti kayak temannya Mbak Nisa gitu. Teman Mbak Nisa yang lulus SMP, SMA atau SMP, maksudnya waktu Mbak Nisa sekolah dulu maksudnya. Nggak ada. Jadi nggak ada kayak berlaku negatif kayak takut sampai ini orang nggak ya, kayak teman-temanku nggak ya ke belakang gitu, enggak. Jadi Mbak Nisa tetap berpikir positif gitu kan. Tapi ya kalau ada teman yang kurang baik mungkin ya nggak usah terlalu dekat ya, cuma teman biasa aja gitu. Jadi sama ini kalau kuliah itu rutin aja. Mungkin kalau untuk pertemanan ya segitu-gitu aja lah, nggak sing dekat-dekat banget gitu ya. Berbeda mungkin waktu pas mungkin sekolah gitu. Agak beda sih. Beda mungkin dari segi mana apapun. Iya, kayak segi dari apa? Dari sifatnya terus apa lagi ya? Ini lebih ke asal daerah. Karena di sini kan lebih beragam kan. Sama di sini tuh kita dapat menemui orang dengan berbagai macam karakter yang dimana sebelumnya belum kita ketahui. Jadi kayak dengan membatasi diri itu kayak gimana ya, betul menurutku ya kayak itu perlindungan diri untuk biar enggak apa gimana ya, kayak biar enggak terjerumus ke pertemanan yang toksik gitu. Biar tidak terjerumus ke teman yang toksik, jadi kita kayak menyaring teman-teman gitu ya, seakan-akan nilai. Ya mungkin seiring berjalannya waktu pasti Mbak Nisa mendapatkan teman baik kok pastinya. Mungkin selama di kampus ini mungkin jadi sama Mbak Nisa kuliah gitu. Ada lagi yang mungkin kayak Mbak Nisa ceritakan lagi atau
ke teman SD yang sampai sekarang masih hubungan. Oh, malah masih berhubungan temen Masih, SD. alhamdulillah masih. Terus Hmm. itu kan ini mereka juga semuanya juga kuliah. Ada yang satu kuliah, ada yang tapi yang satunya ini kuliah sambil kerja. Aku kuliah sambil kerja. Nah itu tuh nggak ada, dari kami tuh nggak ada waktu buat komunikasi gitu loh kak, kayak sibuk. Kayak misal satu orang itu bisa lah, dua orang nggak bisa lah, misal dua orang ini bisa, satu orangnya ini nggak bisa. Terus sebenarnya dari temenku tuh banyak yang mau diceritain, cuma kayak dia tuh lebih suka tatap muka kayak gini daripada lewat telepon, karena lebih gimana ya, lebih leluasa gitu ya, ya. gitu. Nah, biasanya Mbak Nisa itu juga malah yang pihak yang selalu bisa atau yang nggak bisa, atau mungkin malah dua-duanya kadang Dua-duanya. Kadang ya. Tapi lebih banyak nggak bisanya sih. Lebih banyak nggak bisanya karena mungkin rutinitas juga ya. Iya. Atau mungkin Mbak Nisa juga kuliahnya di ini Mbak Nisa asli sini atau Bukan asli sini. bukan asli sini, berarti kan kayak di luar kota gitu kan, jadi Iya. kan terhambat gitu ya jadinya. Iya. Terus juga kan kemarin aku kapan ya? Minggu kemarin atau nggak minggu kemarin lagi deh. Itu aku pulang. Ya. Nah itu pas banget temanku nggak pulang, nggak di rumah, makanya kayak ya nggak bisa ketemuan. Kayak sayang banget. Jadi Mbak Nisa itu kayak kangen masa sekolah dulu gitu Iya. ya, mesti kayak rindu sama teman tapi nggak bisa ketemu gitu ya. Itu banget. Tapi paling nggak masih bisa kontak-kontakan gitu ya, masih punya kontak. Masih. Itu yang untuk temen SD. Untuk teman-teman yang lain mungkin kayak SMP SMA mungkin. Oh, kalau SMA sih udah share juga. Apa? Jarang. Sudah secepat itu ya, padahal ini baru katanya Mbak Nisa di semester 1 kayaknya, tapi mungkin udah secepat itu kayak pisahnya gitu. Ya kayak ya enggak secepat itu ya, kayak perlahan. Dulu tuh kan kayak ada teman yang jadi bilang mungkin karena mereka sibuk, jadi ya kita tuh nggak sempat buat kontak-kontakan, buat sekedar ngabarin kabar, buat beri kabar kayak aku di sini gini kayak nggak ada waktu, soalnya kan kayak ada aja gitu kegiatannya. Ya kan soalnya kan sudah punya apa ya istilahnya, kehidupan masing-masing gitu ya. Cuma ya kayak kangen gitu, pengen jumpa lagi. Tapi untuk yang SMA itu ada baik-baik aja, yang nggak punya ada masalah gitu. Jadi masih ada kayak ada grup chatnya gitu. Nggak ada, Aman ya. Karena teman sekelas SMA aku itu kayak mereka tuh solid semua. Oh malah solid, SMA malah solid ya. Iya. Ada nggak yang kayak yang pertemanannya itu kayak nggak solid gitu mungkin pas masa sekolah? Ada itu pas SMP. Oh malah pas SMP. Waktu krusial ya, remaja kayak awal ya. Apa ya yang mungkin Mbak Nisa rasakan pada waktu teman waktu SMP itu? Perasaan pertama mungkin baru pertemuan beberapa kali, mungkin langsung buat circle-circlean dan nggak mau gabung gitu. Nggak mau gabung? Yang nggak mau gabung itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak nggak mau berbaur maksudnya. Jadi kayak dia punya manunya sendiri, nggak mau gabung sama yang lain gitu. Makanya. Tapi Mbak Nisa nggak ada indikasi untuk kayak dijauhi atau apa gitu? Nggak ada. Melihat kayak Mbak Nisa tadi sudah kayak apa ya, sudah lebih paham lah istilahnya, kayak selama pertemanan itu kan nggak semua orangnya apa ya, nggak semua orang itu pasti akan selalu bareng, nggak sampai sama gitu ya. Pastinya kan ada waktunya dia tuh kayak pergi nanti kembali lagi gitu ya, pasti ada orang baru yang datang gitu. Ada nggak yang orang-orang baru itu yang mungkin Mbak Nisa kayak aku kayaknya cocok jadi teman sama orang ini gitu? Ada berapa orang ya, sekitaran 3 atau 4-an lah. Sudah kayak klub gitu? Bukan yang klub banget, cuma ya deket gitu sih. Deket, sudah mulai ada ya, butuh cuma adaptasi aja gitu ya.
untuk kayak gimana ya, apa ya, kayak ada gak sih kayak Mbak Nisa tuh kayak tips apa ya, cara untuk bisa kayak Mbak Nisa kayak pengen deket sama orang, bukan kan, kayak pengen temenan sama itu, ada nggak sih kayak caranya Mbak Nisa tuh biar bisa kayak terus sama dia gitu, kayak pengen temenan terus gitu, kayak lebih mendekatkan diri gitu. Caranya ya nggak ada sih kak, Nggak ada. biar Ya ngalir aja, aja oh gitu. ngalir aja. Iya. Oh tipenya yang bukan kayak sing kayak pengen langsung kayak pertemuan sing enggak. Biar ngalir aja kalau Hmm. emang lama kelamaan kok gak cocok kayak ya udah biar apa Natural gitu. ya gitu. Mbak Nisa ini adakah kayak pengalaman yang apa ya, waktu ya waktu sekolah aja sih pokoknya gitu, kayak yang buat Mbak Nisa tuh jadi membatasi diri gitu. Ya, ada sih kayak ada bukan iya ada pas SMP nggak salah itu dia tuh laki-laki dan dia tuh bukan temanku ya, dia tuh mulutnya tajam banget. Tajem. Maksudnya kayak omongannya tuh nyakit gitu loh Kak. Nyelokit. Oh, kayak ngomongnya itu kayak nggak bisa difilter gitu ya. Jadi Ya. ke apa langsung bilang gitu, kayak bukan sarkas ya, kayak frontal gitu ya. Ya. Tapi dia tuh aslinya baik, cuma karena sifatnya, karena dia yang suka kayak langsung itu Kak, jadi kayak duh kok ini. Jadi kayak duh apa enggak mikir ya sih perkataan ini nanti ngakitin hati orang apa enggak gitu. Dia itu ngomongnya tuh biasanya ke perempuan kah atau laki, atau ke semuanya gitu teman? Ke semua teman. Berarti kayak semuanya itu pernah dapat kayak omongannya nggak enak omongannya nggak enak di dia gitu. Kayaknya iya, cuma karena aku nggak tahu katanya. Jadi paling nggak tuh ya kayak semuanya tuh udah pernah mendapat omongan seperti itu dari dia. Itu laki-laki ya berarti ya? Laki-laki. Tapi di jurusannya Mbak Nisa sendiri itu apa ada yang banyak laki-laki gitu kah atau? Oh, alah laki-lakinya tebak berapa Kak? Berapa ya? 10. Oh, Kurang? Berapa? Dari 4 ya aja. Ampun. Berarti yang di kelasnya Mbak Nisa nih nggak kebagian? Nggak ada. Wah. Jadi mungkin kayak gak terselamatkan dari kayak laki-laki seperti itu ya. Kalau mungkin teman lain di luar kuliah gitu ada nggak? Enggak, teman yang kayak itu laki-laki juga mungkin. Oh, nggak ada Kak. Nggak Soalnya ada. kayak aku tuh sama di Surabaya tuh di rumah, maksudnya kok rumah di kos aja. Oh, di kos aja. Jadi ya nggak kenal. Nggak terlalu, mesti nggak punya kenalan kayak yang di luar prodinya Mbak. Prodi yang dia Mbak. Nggak punya. Nggak punya. Lalu seandainya nih, kalau Mbak Nisa ini bertemu dengan laki-laki yang seperti itu, apa yang mungkin Mbak Nisa lakukan? Gimana ya? Mungkin aku bakal nanggepi biasa, terus kalau sebisa mungkin itu kayak menghindar sih Kak. Menghindarnya tuh menghindar karena ada orangnya gitu, atau menghindar bagaimana? Maksudnya kayak menghindari, maksudnya gimana ya, kayak kalau ada itu ya nggak deket-deket banget ya, coba biasa gitu loh. Maksudnya kayak gimana sih, kan ada kan yang jadi teman cowok yang jadi tepat kayak tepat yang deket banget ada kan. Nah itu kayak jangan sampai kayak membatasi membatasi interaksi gitu ya. Sebisa mungkin kayak Mbak Nisa ini kayak interaksinya seminim mungkin lah sama laki-laki yang kayak gitu. Soalnya kayak kalau lama-lama
berteman sama mereka tuh kayak sakit hati tuh kayak dalam perkataannya ya, walaupun dianya nggak sadar kalau yang diucapin itu bikin orang. apa lawan bicaranya itu sakit hati. Lalu apa ada apa ya teman laki-laki, tapi Mbak Nisa gak menganggap semua laki-laki seperti itu kan, kayak Mbak Nisa enggak. Pun jika Mbak Nisa bisa berteman dengan lawan jenis sekalipun, Mbak Nisa pasti senang nggak, atau mungkin tetap membatasi diri gitu? Tetap membatasi. Apakah ada kesulitan mungkin sebelumnya untuk berteman dengan laki-laki gitu? Sebelumnya nggak ada pengalaman sih Kak, ya cuma kalau ya mah ya suatu hari nanti ada mungkin bakal batas ya, cuma biasa nggak yang sampai sing gitu. Soalnya gimana ya, takut kebablasan gimana? maksudnya kan kayak nggak jadi temen aja gitu. Takutnya nanti kayak ada sesuatu rasa-rasa itu ya. Iya, makanya karena kan akunya sendiri kan juga kayak gampang ke bawah gitu. Misal perhatian dikit ya, walaupun orang baru temen orang lo udah ngasih sayang yang cukup banget, lebih banget, tapi tetap ada perasaan kayak apa ya, ada GR-nya sedikit, kayak ada sedikit gitu. Tapi tetap maksudnya kayak bukan berarti Mbak Nisa kan nggak mau berteman dengan laki-laki kan, tapi cuma membatasi diri saja gitu. Sebisa mungkin membatasi diri. Oke. Mungkin nggak Mbak Nisa pengen melawan rasa kayak takut gitu, maksudnya kayak ya berteman aja lah, tapi mesti kayak nggak sampai membatasi diri sih, kayak ya seluas aja wes gitu. Tapi nggak sih Mbak Nisa kayak gitu? Sebenarnya sih ya pengen. Ya kapan pastinya kan kalau membatasi diri dari kitanya sendiri itu pasti kayak apa ya, Mbak Nisaknya mungkin pernah nggak kayak merasa tersiksa gitu kayak dengan bahasa diri? Terkadang pernah sih Kak. Ya nggak enak, gimana perasaannya? Nggak enaknya tuh kayak gimana, kayak kasihan, mungkin kayak kasihan ke diri sendiri karena membatasi diri itu jadi sulit dapat teman. Terus kasihan juga buat seseorang yang mau berteman sama aku, kayak mereka nanti ngerasa nggak dihargain, kayak orang kok gini sih, kok cuek sih, dan akhirnya menjauh, jadi kayak gitu kan, kasihan. Ya. Jadi paling nggak Mbak Nisa ada lah ya, kayak ada satu kemajuan Mbak Nisa ini, kayak juga pasti ada rasa tersiksa gitu kan, kayak apa ya, kayak aduh aku mau jadi batasi diri kok kayak gini jadinya, malahnya bukannya malah kitanya malah enjoy, tapi malah sebaliknya malahan. Mungkin nggak Mbak Nisa kayak pengen banget ada kayak pengen lah gitu, kayak aku tuh pengen juga temenan sama semua orang, masih entah perempuan entah laki-laki, semuanya tuh sama, tapi tanpa membatasi diriku untuk berteman dengan tanpa memandang jenis kelaminnya gitu. Pengen cuma kayak aku tuh nggak tahu mulainya tuh harus gimana gitu, sama apa sih mulai, terus sama biar dapet teman sing baik tuh gimana gitu. Kan ada kan ya temen sing cuman jerumuskan kita ke arah yang kurang baik, kan ada itu. Jadi Mbak Nisa ini masih kayak bingung gitu, gimana sih mau menyeleksi teman dengan yang baik, entah itu perempuan entah itu laki-laki gitu. Ya mungkin Mbak Nisa bisa coba aja sih, mungkin ya ini bukan nasihat saran atau apa ya, mungkin ini cuma kayak sekedar kayak pencerahan aja, kayak insight gitu buat Mbak Nisa gitu ya. Kalau ingin maunya temenan gitu sama orang itu ya
berusaha terbuka untuk kepada semuanya gitu, tapi bukan berarti kayak kita terpaksa terbuka kepada orang lain, kan pastinya kan nggak enak gitu kan. Kepada terbuka orang itu kayak terpaksa, kayak kita itu apa ya, malah sama-sama kayak menyakiti diri sendiri juga gitu kalau dipaksakan gitu. Pokoknya ya Mbak Nisa ini bersikap sewajarnya aja gitu ya, tetap apa ya apa ya istilahnya, kayak yang tadi Mbak Nisa kan Mbak Nisa kayak agak cuek gitu kan kalau sama, apalagi kan sama laki-laki ya, mungkin cueknya mungkin ya agak dikurangi dikit lah gitu. Nggak aja ya, bukan jangan sih, lebih ke bisa diminimalisir aja gitu cueknya. Mungkin ya sekedar apa tuh kayak ngobrol-ngobrol aja gitu, nggak harus yang cuek-cuek banget gitu sih. Mungkin itu kayak sekedar insight dari saya. Bagaimana? Nah, inget Kak. Makasih. Iya. Atau ada yang mau diceritakan lagi setelah ini? Kayaknya udah cukup sih Kak. Oh, sudah cukup. Ya. Baik, saya itu ya rangkum dari cerita permasalahan tadi Mbak Nisa ini, merasa kayak ada apa ya, bukan kesulitan ya, kayak Mbak Nisa ini kayak merasa apa ya, membatasi diri dari pertemanan kuliah ini karena pengalaman nggak enaknya dulu pas waktu sekolah tadi kan, yang mana itu kadang tuh membuat Mbak Nisa itu kayak merasa apa ya, tersiksa atau mungkin agak tertekan gitu, kayak yang mana itu kayak malah Mbak Nisa nggak nyaman buat dirinya Mbak Nisa sendiri atau mungkin buat temannya Mbak Nisa gitu yang mau berteman dengan Mbak Nisa. Tapi Mbak Nisa ini juga apa ya, mau kok untuk mencoba agar tidak terlalu membatasi diri, tapi bersikap lebih luwes gitu dalam berteman dengan siapapun gitu ya Mbak. Oke. Karena sesi counseling hari ini sudah cukup, saya mau berterima kasih kepada Mbak Nisa karena sudah mau bercerita, sudah mau terbuka dengan saya. Ya pokoknya sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga ya Kak udah mau dengerin ceritaku. Iya, jadi sama-sama. aku bisa bisa berasa lebih plong. Mau berasa lebih plong ya. Ada nggak yang mulai dari sesi konseling hari ini tuh yang bisa diambil, mungkin kayak apa pelajaran mungkin atau apa gitu? Ada mungkin dalam apa itu kayak dalam berteman kayak jangan yang terlalu kaku, coba kayak lebih gimana ya, lebih luas saja. Dan jangan merasa dengan kamu ke ini jangan pikir negatif lah, pikir positif dulu. Gitu. Oh iya, terima kasih. Oke Mbak Nisa, karena pertemuan konseling hari ini sudah selesai, kita cukupkan sampai sini ya. Sampai jumpa untuk minggu depan, sesi konseling minggu depannya.